Saya mau share informasi aja ya sedikit ya. Jadi beberapa hari yang lalu kita kan ada trouble nih di masalah market kita ya. Jadi supaya itu tidak terulang kembali, kita sebaiknya kerja dengan teliti ya. Baik siapapun itu, usahakanlah kita memulai kerja itu dengan teliti. Kasihan Pak Wan tuh nangis-nangis dia guling-guling di rumah, hilang omsetnya 300 juta ya kan. Jadi supaya itu tidak terulang kembali, merembet kemana-mana, yang rugi siapa kalau begitu? Perusahaan, ya kan? Akibat siapa? Karyawan. Nah, jadi kecil pun yang kalian lakukan itu berdampak bagi perusahaan. Betul nggak kira-kira? Betul. Jadi jangan menganggap sepele apa yang kita kerjakan di sini. Nggak ada itu. Jangan, ya. Semua yang kita lakukan sini keterkaitan satu sama lainnya. Ya kan? Dari mulai siapa yang paling kecil di sini? Kalau kita katakan ada cleaning service, seandainya gitu ya. Cleaning service pun berperan penting di sini. Betul nggak? Betul. Nah, kalau nggak beresinnya, ruangan kita nih, toko kita nih, jorok nggak? Kalau jorok, ada yang mau datang? Nggak ada yang mau datang. Hal sekecil itu pun berpengaruh besar. Kalau kita membangun ekosistem sebuah perusahaan, ya seperti itu, berketerkaitan. Apalagi ke sales. Dari sales itulah yang menggaji kita semua di sini. Betul kan? Betul. Ada Pak Prabowo kirim kita duit setiap bulan? Ada? Apa itu? BSU. Nggak dapatnya kita BSU. Orang yang masuk di naker aja yang dapat BSU. Nah, kita nggak termasuk di naker. Mana dapat kita? Walaupun 600 gitu kan. Nah, kalau dulu ya dapat mungkin prakerja itu kan. Ada yang dapat prakerja dulu. 3 tahun dia. 600, 24 juga gitu kan. 4 kali ya kan. Nah, saya merasakan juga itu dulu. Boro-boro Pak. Nah, karena dulu masih terdaftar di Kemenaker gitu kan. Jadi itu ya. Apapun kita di sini, sekecil apapun posisi kita di sini, peran kita menentukan. Ya, bagi kelangsungan perusahaan kita. Jangan kita menganggap nggak ada gunanya aku di sini, nggak ada pengaruh nanti itu. Jangan begitu. Itu pola pikir yang tertutup, fixed mindset dia, ya. Nah, tidak akan membawa perubahan sama yang lain. Kemudian tanamkan saja apa yang kita kerjakan di sini. Pertama bagi orang kita yang beragama Islam ya, Muslim, jadikan itu ibadah, ladang amal, ya. Nah, ikhlas tidak ikhlasnya itu urusan kita sama Tuhan Yang Maha Esa, ya. Yang penting kita jadikan itu ibadah. Kalau ibadah pasti bernilai amal. Nah, bisa jadi apa yang kita kerjakan di sini kecil, ya kan, tapi berdampak besar bagi pribadi kita. Apa contohnya? Dapat kita nanti kalau yang betul-betul di sini kita memiliki etos kerja yang baik, disiplin yang baik, kinerja yang baik. Tak dilihat atasan kita pun misalnya, ada perusahaan lain yang melirik kita, diciptakan nggak? Betul nggak? Betul kan? Nah itu jangan pernah tutupi hal seperti itu. Walaupun di sini kita kerjaan kita tidak dianggap tapi baik, menurut kita sudah maksimal gitu kan? Jangan pernah kita berpikir nggak akan dibalas sama Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan kita masing-masing, ya kan? Nah itu pasti dan pasti. Nah, apapun bentuknya nanti kembalinya sama kita tergantung. Bisa langsung dapat rezeki nomplok begitu ya, atau dia nanti diakumulasi dalam bentuk yang lebih besar, ya kan? Dapat tawaran begitu kan. Nah, yang pasti sampai saat ini lulusan dari Abang Putra ini banyak yang sudah berkarir di luar. Di Mr. DIY, ya kan? Apa lagi? Di perusahaan-perusahaan lain, betul Pak Anto? Nah, masih dihargai berkat track record dia sebelumnya. Tak perlu ya, saya jelaskan siapa orangnya itu ya, ya kan? Bahkan jadi leader dia di Mr. DIY. Kalian kenal itu pasti, ya kan? Walaupun dia nggak di sini, saya tahu masih. Itulah namanya HRD, menyambung rasa, ya kan? Menyambung. Pak Ginting aja kemarin udah dari sebelah. Iya, itu dia. Jadi kalau kita di sini, saya pribadi begini ya,
tidak menutup kemungkinan menahan kalian di sini dalam jangka waktu yang lama kalau memang tidak mau ataupun tidak bisa berkembang, ya. Kalau memang dirasa tidak berkembang begitu ya, tapi kalian punya potensi, yakinlah kalian kalau niatnya itu ibadah, ya kan, dapat amal, pasti nanti akan dilirik oleh perusahaan-perusahaan lain, ya. Nah, siapa? Ya, kita pun begitu kan. Nah, sedangkan pimpinan kita sini, Pak Rudi sendiri membuka peluang. Jangan kita masuk hari ini sebagai pramuniaga, 10 tahun masa kerjanya, tapi pramuniaga juga. Betul nggak kira-kira? Ya kan? Dari awal dia masuk sebagai staff, sampai 10 tahun dia memang mengabdi, tapi staff terus. Ditawari leader nggak mau, merasa nggak mampu, merasa nggak layak, gitu kan? Nah, bagaimana itu dia sekedar menyambung hidup namanya kan? Udah Tapi ada tujuan. ah? Tapi ada Ya udah, tujuan. makanya kalau nggak ada tujuan jangan lama-lama 10 tahun, langsung aja ke Barelang tempat satu. Udah selesai, ya kan? Jadi jangan lama-lama. Kalau kita 10 tahun tetap status gitu, berarti kita kan nggak ada perkembangan. Kita kerja pertama mau cari secara duniawi ya, motivasinya duit, ya kan, karir, ya kan, jodoh kalau dapat di sini gitu kan, tapi nggak bisa satu tempat, harus dipencar nanti. Boleh cari jodoh di sini, cuma dipencar nanti. Nggak boleh satu toko itu dapat satu jodoh, apalagi suami istri, ya kan. Nah, kalaupun ada jodohnya di sini udah dapat, keep aja dulu. Nanti sampaikan, biar kita atur nanti pemisah jaraknya. Boleh dikit. Hah? Boleh dikit-dikitnya. Boleh dikit. Nah, buat SO-nya dulu, sales ordernya. Ya kan? Oke, ya itu ya. Jadi niatkan tetap ibadah semuanya itu. Jadikan itu untuk diri kita sendiri. Kita yang tahu diri kita ini mau jadi apa. Betul kan? Saya yang tahu, mana mungkin saya tahu. Kalian aja diam. Tapi saya bisa menggambarkan kalian ini mau jadi apa gitu. Bacot gitu. Enggak, kalau Bapak tahu, Bapak pikir begitu. Iya, tak perlu pun dikasih tahu-tahu, cuman nggak lah saya kasih tahu gitu kan. Tapi kan begitu. Iya, jadi pertama poinnya kita di sini tetaplah bekerja secara maksimal, bukan karena sesuatu itu diberikan kepada kita belum maksimal, tapi dari kitanya terlebih dahulu memberikan yang maksimal. Karena kita pertama niat tadi apa? Ibadah. Kalau ibadah pasti akan feedbacknya kepada kita. Kalau tidak berbentuk amal, berbentuk yang lainnya. Ya, banyak seperti yang saya bilang tadi kan, dilirik perusahaan lain begitu kan. Itu feedback termasuk dari kerja kita yang selama di sini begitu, etos kerja dan lain sebagainya. Ya kan? Saya pun sebagai akhirnya tak mau menahan kalau orang mau berkembang. Ya kan? Kalau yang penting prinsipnya macam yang sudah-sudah ya, Pak saya mau resign Pak, oke silakan. Ada jabatan lain Pak di posisi lain, oke silakan. Minta referensi pekerjaan Pak, oke silakan. Kalau dia bagus saya penuhi. Nah jangan sampai masuknya tanpa muka, pulangnya nggak nampak batang hidung, ya kan? Kalau masuk tanpa muka, pulang tanpa punggung, saya kasih bantuan. Minta apa dia untuk mensupport dia di hari depan, betul kan? Begitu kan prosedurnya. Nah itu dia, kalau menyesuaikan mengikuti prosedur seperti itu saya bantu, ya kan. Nah, yang masuk di sana tuh berkat support dari Abang Putra, dikasih surat lembar kerja, surat sakti dia kan, dapat dia bantuan, diterima begitu kan. Nah saya pun tak melarang kan. Ada saya larang? Nggak ada kan? Silahkan please, ya kan. Nah, alhamdulillah diterima, berkembang karirnya. Jadi jadikan di sini lompatan untuk ke arah kebaikan, tapi tidak juga asal-asalan, ya. Asal-asalan itu yang tidak baik. Kata bapak itu aku jadikan lompatan, udah lompat, ada nanti tinggal cabut. Enggak begitu caranya, Beb, ya kan? Bukan begitu juga caranya. Nah, di sini juga kita kan berusaha terus-menerus, ya. Bagaimana di sini ada kesesuaian antara semuanya. Namun kalau memang dirasa belum maksimal yang didapatnya, ya itu pilihan masing-masing. Saya pun tidak bisa melarang, ya kan?
siapapun tidak bisa melarang. Namun itu terpulang kepada diri masing-masing. Yang penting caranya baik, pakai adab dan etika. Pasti kalau dia tidak memenuhi ini, tidak ada adabnya, tidak ada etikanya, dapat memang dia lompatan di tempat lain, yakinlah tidak akan baik hasilnya. Betul nggak? Betul nggak? Pasti itu. Yang saya terima di sini aja pun dengan latar belakang yang mumpuni. Contoh apa? Pengalaman 1000 banyak tempat katanya, tapi nggak ada paklaringnya atau surat referensi kerjanya. Saya anggap nol. Betul nggak? Nah, begitu juga perusahaan di luar sana tuh menilai kalian di sini ketika mau diterima di tempat yang baru, dia melihat referensinya itu. Betul kan? Itu kan prosedur dalam rekrutmen. Betul kan? Nah, begitu. Itulah yang harus kita penuhi. Kalau memang mau lompat dengan baik, ya kan? Tidak asal-asalan. Terbuka, Pak. Silakan. Sampai dipenuhi lagi surat paklaringnya, referensinya, segala macam. Kalau memang baik. Tapi janganlah datang nampak muka, tapi nggak nampak. Bayangannya pun nggak nampak. Ujuk-ujuk dia minta dibantu. Apa yang mau dibantu? Betul kan? Orangnya aja udah gede awak nengoknya. Sekolah lagi mau dibantu. Betul Bu Hega? Bu Hega sebagai pimpinan, gede nggak kalau begitu? Gede. Nah, pimpinan yang merasakan itu. Ketika kalau tidak sesuai prosedur ya, ketika dia butuh nih untuk planning ke depan contohnya kan udah disusun nih. Tiba-tiba besok nggak nampak batang hidungnya. Ya kan? Nggak nampak batang hidungnya. Nggak perlu lah saya sebutkan gitu ya. Nah, lihat aja di kasir ya. Ya kan? Butang panting, bu bintang jadinya. Betul nggak? Betul kan? Nah, butang panting jadinya bu bintang. Nah, anaknya mana? Hilang tanpa jejak. Ya kan? Macam lagu siapa tuh? Peter Pan atau apa itu? Tidak mau tahu ini. Menghapus jejak itu ya. Peter Pan apa sih? Ya kan? Nggak nampak batang hidungnya. Nah, yang repot siapa? Leadernya. Bingung. Ya kan? Itulah gunanya ada proses dalam bekerja, ya kan? Tidak bisa semena-mena gitu aja. Udah gitu, udahlah dia suka-suka hati, banyak pula tuntutannya. Itu lebih parah lagi. Udahlah main cabut gitu saja, menuntutnya banyak pula, ya kan? Jadi macam mana orang mau menuntutinya? Sedangkan kita mau mengharapkan kepada Tuhan aja berdoa, memuji-muji dulu kan? Ini. Nah, jadi macam mana kita mau mendapatkan sesuatu yang kita tuntut tapi tidak kita lakukan dengan baik? Cocok Pak Ginti? Jadi itu ya, pertama, lakukan pekerjaan kita secara maksimal. Terlepas dari apapun yang kita terima mungkin belum maksimal. Ya, niatkan semua itu karena ibadah. Jadikan semua ini pembelajaran untuk hari depannya. Setuju? Setuju ya? Setuju ya? Nah, kalau setuju berarti sepakat Pak Wanto ya. Nah, jangan lagi kita sepele terhadap kerjaan kita yang kecil di sini. Karena berdampak besar terhadap sales contohnya ya. Apalagi yang sudah ditugaskan di Departemen A. Itu pucuk daripada benteng terakhir untuk safety kita ke pelanggan. Ya kan? Bukan benteng Takeshi ya. Benteng terakhir dalam pengeluaran barang ke pelanggan. Ya kan, sudah saya ulang kemarin, sampai diberi reward lagi, tunjangan, ketelitian. Untuk apa? Memaksimalkan Departemen A supaya mencapai yang diharapkan. Ya, yang lain belum dapat, Departemen A udah dapat. Begitulah fokus perhatiannya terhadap pengeluaran barang ini di Departemen A. Ya kan, supaya apa? Maksimal. Tapi kalau itu pun tidak bisa dihargai, tanya tepuk dada, tanya selera, ya kan? Apalagi yang mau dibuat gitu kan? Udah kita coba fasilitasi. Tapi kalau tidak dihargai berarti tidak memang mau orangnya. Maka saya coba nanti langkah-langkah selanjutnya sudah ada kita buat ya untuk Departemen A, ya kan? Nah itu dalam menyikapi keputusan ini nantinya, tolong kita pakai pola pikir yang terbuka. Jadikan itu evaluasi. Ya karena memang selama ini nggak mampu gitu kan. Jadi ketika, saya jelaskan aja lah ya.
Jadi nanti departemen A itu saya rombak orangnya. Ya, saya rombak orangnya. Betul-betul yang profesional di situ yang akan menduduki situ. Harapannya tapi sebenarnya sebelumnya begini, kenapa saya ada pengalaman atau nggak ada pengalaman? Saya rekrut. Karena yang buat pengalaman mereka itu kita, HRD, leadernya gitu kan. Orang yang kemarin aja nerima nggak yang pernah pengalaman di Indomaret? Pengalaman tetap diterima. Tetap diterima. Cuman yang pernah pengalaman di Indomaret nggak? Nggak kan? Nah, jadi kalau kita menutup diri terhadap orang yang punya pengalaman, kapan dia punya kesempatan? Betul kan? Apalagi yang fresh graduate gitu kan? Makanya saya sebagai HRD ketika merekrut, dia belum punya pengalaman contohnya. Tapi saya lihat ada potensinya, saya terima. Tugas saya selanjutnya nanti yang akan menjadikan dia sesuai harapan perusahaan. Dibantu leadernya gitu kan. Nah, kalau pola pikir kita menerima orang yang sudah punya pengalaman, kapan lagi yang punya pengalaman, yang belum punya pengalaman ini punya pengalaman, ya kan? Nah, yakinkan saja apa yang kita niatkan ini untuk kebaikan pasti akan dapat kebaikan. Karena sejatinya kita bekerja bukan hanya semata materi kan, ya kan? Ada nilai-nilai positif kebaikan gitu kan. Khairukum wa anfa'uhum linnas gitu kan. Yang sebaik-baik di antara kamu kata Rasul yang bermanfaat untuk orang lain. Bukan yang paling baik itu yang paling banyak jasanya dalam hal ini itu segala macam. Yang penting ada kebaikan saja. Ya kan? Nah, di situ. Jadi, ketika saya lihat seperti ini di departemen A, saya coba dari berbagai macam orang gitu kan, tapi memang tidak mumpuni. Ya berarti memang udahlah, resikonya pun besar gitu kan. Maka saya coba di sini nanti fokusnya adalah memang betul-betul dia berpengalaman dan punya potensi. Oke, maka nanti saya rombak itu, saya rombak nanti itu betul-betul nanti kita training semaksimal mungkin, ya sebelum ditempatkan di situ. Nah, bagi yang nanti yang kena rombak di situ, pola pikirnya jangan terlalu tertutup, fixed mindset. Ya, jadikan itu motivasi untuk yang lebih baik lagi. Ya kan? Betul kira-kira, setuju? Setuju kan? Bagus kira-kira itu kan? Bagus ya? Nah, kalau kita biarkan terus-terusan, siapa yang menanggung resikonya? Siapa yang menanggung resikonya? Coba. Sales dan perusahaan. Apalagi kata-kata dari market itu apa kawan tahu? Pokoknya kemarin itu kata-kata terakhirnya sudah tidak ada lagi kata maaf dan sudah tidak ada lagi toleransi. Sebelum kalian memperbaiki internal kalian, jangan dulu kirim barangnya. Begitu Pak Wanto ya. Nah, yang terpukul kali di sini siapa coba? Ownernya, ya kan? HRD-nya lebih malu lagi. Secara moral, tanggung jawab saya besar. Berarti kan? Gagal berarti mengelola SDM sesuai yang diharapkan. Masa perkara gitu aja nggak selesai. Macam mana kita mau meningkatkan skala nasional contohnya? Ya kan? Ini masih Batam ini loh. Masih super murah. Kalau kita sudah meningkatkan skala nasional, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote, macam mana lagi? Betul nggak? Lebih hebat lagi tantangannya. Masa super murahnya aja nggak bisa selesaikan, gawat. Itulah dia, usahanya harus ada korektif dan perbaikan. Ya, nah salah satunya seperti itu. Ya, nanti kita akan coba rombak dan kita akan siapkan yang akan di situ melalui training maksimal dari HRD untuk dia nanti ketika ditempatkan benar-benar maksimal. Nah itu ya untuk departemen A. Ya. Jadi apa tadi poin saya yang disampaikan hari ini? Kerja secara maksimal walaupun yang diterima belum maksimal. Jadikan itu ibadah ladang amal, ya kan? Kemudian jangan sepele dalam pekerjaan kita walaupun kecil, walaupun siapa kita di sini, karena akan berdampak kepada satu circle kita ini. Kita ini satu circle kan? Atau beda-beda? Satu circle kan? Nah kalau satu circle pasti berkaitan, ya kan? Driver. Yang bilang driver nggak ada fungsinya, kalau nggak dikirim wiper, selesai. Dia supir aja dia tuh. Sepele begitu, boleh. Aku kirim nanti bilang, menjerit, selesai. Nah itu,
Klinik survei macam tadi itu saya bilang. Iya. Iya, macam yang saya bilang tadi, klinik survei itu punya peran. Kalau masih bereskannya, amburadul kita semua. Oke ya? Cukup? Ada yang mau bertanya? Silakan. Diskusi, sharing-sharing, silakan. Saya terbuka aja, nggak apa-apa. Silakan. Ada yang mau sharing-sharing? Ada yang mau sharing-sharing? Silakan. Terbuka. Hah? Cukup? Oh, alhamdulillah. Terima kasih. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Semoga pekerjaan kita hari ini lancar tanpa ada kendala, target yang diberikan dapat tercapai. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.